demand atau AD. Yang pertama ada tingkat pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi dan investasi yang lebih tinggi. Nah, sehingga meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua ada ekspor. Ekspor ini merupakan salah satu komponen permintaan agregat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor meningkat, maka akan menghasilkan devisa yang dapat digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan modal barang yang diperlakukan dalam proses produksi. Selanjutnya ada penerimaan pajak. Pajak juga memegang peran penting nih dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Nah, penerimaan pajak yang tinggi ini digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur, yaitu jalur agregat supply atau AS melalui pembentukan modal, serta jalur agregat demand. Nah, melalui transaksi perdagangan internasional dan investasi. Lanjut, kita membahas faktor yang mempengaruhi agregat supply atau AS. Yang pertama ada teknologi. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memungkinkan inovasi baru yang dapat meningkatkan penawaran si agregat. Selanjutnya, ketersediaan dan kualitas sumber daya alam. Nah, semakin banyak dan berkualitas sumber daya alam, semakin kontribusinya terhadap penawaran agregat. Selanjutnya ada tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang tersedia dan semakin tinggi produktivitasnya, semakin besar kontribusinya terhadap penawaran agregat. Selanjutnya, kapital atau modal fisik, infrastruktur, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi mempengaruhi penawaran agregat. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Nah, di kebijakan pemerintah ini, regulasi industri dan kebijakan pajak dapat mempengaruhi penawaran agregat yang dengan cara yang berbeda-beda, baik membatasi maupun merangsang produksi. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian C tentang model keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Yang pertama itu adalah kurva agregat demand, yang dimana kurva agregat demand atau AD menunjukkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Kurva AD menurun dari kiri ke atas kanan bawah, menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat harga, maka barang dan jasa yang diminta akan semakin tinggi. Yang kedua, kurva agregat supply atau AS, yang dimana kurva agregat supply itu menunjukkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Kurva AS memiliki bentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas. Dalam jangka pendek, kurva AS cenderung landai karena adanya kakuan harga dan upah. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan harga tetap. Dalam jangka panjang, kurva AS menjadi lebih tegak karena harga dan upah menjadi fleksibel. Dan yang ketiga itu adalah titik keseimbangan dalam model AD dan AS. Yang dimana titik keseimbangan dalam model AD dan AS tercapai pada perpotongan antara kurva AD dan kurva AS. Pada titik ini jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan penawaran. Titik keseimbangan ini menentukan tingkat harga keseimbangan dan tingkat output keseimbangan dalam perekonomian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dampak perubahan agregat demand atau agregat supply terhadap ekonomi. Agregat demand atau AD dan agregat supply atau AS adalah dua konsep utama dalam ekonomi makro yang menentukan tingkat output, tingkat kerja, serta kondisi kesempatan kerja dalam perekonomian. AD mencerminkan total permintaan terhadap barang dan jasa pada berbagai tingkat harga. Sedangkan AS menggambarkan total produksi yang ditawarkan oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga tertentu. Pada saat AD sama dengan AS terjadi keseimbangan, namun keseimbangan tersebut belum tentu berada pada volume kesempatan kerja penuh.
Ada yang tingkat keseimbangan itu dinamakan effective demand. Perubahan dalam salah satu komponen AD seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, atau perdagangan luar negeri akan menyebabkan ketidakseimbangan. Proses penyesuaian akan terjadi hingga tercapai keseimbangan baru pada titik yang lebih tinggi atau lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah pergerakan dari satu titik keseimbangan ke titik keseimbangan yang lebih tinggi. Penerapan model AD atau AS dalam kebijakan konsumsi. Dampak kebijakan fiskal, khususnya defisit anggaran, yang dilihat melalui pendekatan permintaan agregat atau AD dan penawaran anggaran atau AS. Dari sisi permintaan, defisit anggaran dapat meningkatkan komponen-komponen permintaan agregat seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Perubahan sensitivitas masing-masing komponen permintaan akan menentukan besarnya kenaikan pendapatan nasional. Ini sejalan dengan teori Keynesian tentang deficit spending untuk mendorong permintaan agregat. Definisi lain, model AD atau AS dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat AD melalui perubahan pengeluaran pemerintah atau perubahan pajak. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan bergeser kurva AD ke kanan sehingga meningkatkan output pada harga. Di sisi lain, penurunan pajak juga akan bergeser ke kurva AD ke kanan karena meningkatkan pendapatan disposable masyarakat.